warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana ia tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyeret kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik. Munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat menentukan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada, harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya, tentu tidak saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apakah arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankannya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wayasita, yaitu umat yang berada di tengah-tengah. Umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wa syahatan syakunu syahada 'alan nasi wa kanu rasulullah 'alaikum syahida, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin sekalian yang berbahagia, Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam karyanya Tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 93 menjelaskan bahwa umat wasato adalah sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah. Kata umata wasato dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrem, dan tidak radikal dalam menjalankan ajaran yang beragama. Kemudian, cara untuk mencapai moderasi beragama yang kedua adalah dengan bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama, lebih khusus lagi peradaban agama. Lalu, di manakah titik batas toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada di dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 4-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala an abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang langsung Allah sebutkan, tapi uniknya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali yang merupakan toleransi. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, Pak Guru, Ramadan kemarin teman saya Kristen membawakan saya kue. Dia ucapkan kepada saya selamat menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang dinamakan toleransi? Kemudian, di mana titik batas toleransi kalau seperti itu? Ini bukan toleransi namanya, karena Allah sudah jelas menyebutkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransinya itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Kita sebagai seorang pelajar akan memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat melalui moderasi beragama. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip dari tegaknya moderasi beragama, yaitu pertama, kita harus menjadi umat yang mufasadiyah, dan yang kedua menjadi umat yang saling menghormati satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.